Selamat pagi Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Islami di program Ticker Talk edisi 29 Oktober 2025. Bagaimana perkembangan portofolio Anda pasca perdagangan kemarin? Semoga tetap menggembirakan dan selalu waspada atas segala risiko yang mungkin saja terjadi. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali melemah 2 hari beruntun. Pada perdagangan kemarin, indeks ditutup di level 8.092,63. Terkoreksi 24,52 poin atau minus sebesar 0,30%. Kelompok saham industri dasar, transportasi, keuangan hingga industrial tertekan di rentang 0,11 hingga 0,99%. Sementara sektor-sektor lain seperti energi, teknologi, dan properti menguat di kisaran 0,08 hingga 3,4%. Sementara itu dari sisi global, pasar masih menanti prospek negosiasi dagang antara Amerika Serikat dan China, di mana Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu untuk berunding di Korea Selatan pada Kamis besok. Lantas, sentimen apa saja yang turut memengaruhi IHSG kemarin dan seperti apa proyeksinya pada hari ini? Untuk mengetahuinya, kita sudah tersambung dengan Reza Fahmi Iriawan selaku Head of Digital Marketing and Product Development Division at PT Henan Putirai Asset Management. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Pagi Mas Ahmad. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Reza, menurut pengamatan Anda ini apa saja faktor yang menyebabkan pelemahan IHSG kemarin dan pekan ini sepertinya kembali lagi seperti 2 pekan sebelumnya, ini seperti pekan kelabu. Bagaimana Mas Reza melihat ini? Oke, pertama kita memang melihat pergerakan Senin kemarin ya, melihat bahwa ada MSCI rencana perubahan perhitungan MSCI itu membuat katastrofik sehingga Senin itu turunnya dalam dan kemarin juga Selasa juga turun. Sebetulnya ada beberapa poin yang bisa kita cermati bahwa kemarin pagi itu market cukup signifikan naik, sempat sampai kalau nggak salah 0,5 lebih. Sehingga ada beberapa profit taking yang dilakukan karena beberapa pemain domestik pada saat hari Senin kemarin banyak yang juga melakukan buy. Yang agak anomali adalah pada saat Senin kemarin turun dalam, tapi sebetulnya foreign itu net buy. Jadi untuk Selasa kemarin ada beberapa yang melakukan profit taking, walaupun juga yang kedua, walaupun ada juga beberapa tekanan di sektor keuangan dan transportasi, kita melihat perbankan masih cukup turun. Dan dari sentimen eksternal kita juga masih ada ketidakpastian menjelang pertemuan Amerika dengan China juga menambah kehati-hatian investor untuk masuk. Begitu sih Mas kira-kira. Baik. Ini bursa Asia juga menunjukkan pelemahan pada perdagangan kemarin ya Mas ya. Indeks Nikkei, Kospi, Shanghai, dan Hang Seng kompak memerah nih. Nah ini apa artinya menurut Mas Reza? Ya. Sama halnya dengan yang tadi disampaikan, sebetulnya kalau pasar Asia kita lihat di hari Senin kemarin sebetulnya global itu baik-baik saja sih Mas. Seiring dengan perkembangan di minggu lalu bahwa tensi global mereda, bahwa Amerika dengan China sudah ingin melakukan konsolidasi yang kondusif, kemudian juga perjanjian tanah jarang juga sudah dilakukan, sehingga membuat global itu naik semua. Amerika naik, Eropa naik, dan Asia juga all time high. Jadi kalau kemarin sempat turun tuh profit taking aja sih Mas. Sambil merespon menunggu pertemuan Amerika dan China. Gitu. Baik. Tadi Mas Reza juga sudah sempat menyinggung bahwa pada Senin itu walaupun IHSG tertekan cukup dalam, tapi sebenarnya asing melakukan net buy begitu. Nah, apakah volatilitas pasar global saat ini akan berimbas signifikan pada IHSG dan arus modal asing ke Indonesia pada pekan ini? Itu pertanyaannya banyak juga. Yang pertama adalah kalau asing net buy, sebetulnya memang Senin kemarin itu adalah panic selling ya. Jadi sebetulnya yang banyak bergerak adalah domestik. Jadi melihat ada rencana perubahan MSCI, domestik itu banyak ramai-ramai melakukan penjualan. Tapi justru asing banyak yang masuk di hari Senin itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan apakah global ini akan mendukung, volatilitas global ini akan mendukung? Tentu saja. Kita memang menunggu kabar terkait MSCI ini. Karena kalau sampai MSCI kan sekarang sedang mengadakan sensus ya, kalau sampai dengan akhir tahun.
Kalau nanti ternyata ini jadi dilakukan, tentu saja akan ada potensi IHSG rentan terhadap arus modal asing yang akan keluar, karena mereka akan menyesuaikan porsi MSCI yang ada di Indonesia. Jadi imbasnya cukup signifikan sih Mas. Gitu Mas. Mas Reza, perundingan dagang AIS-Cina kan akan berlangsung di Korea Selatan besok ya. Betul. Nah ini bagaimana Anda memproyeksikan respon pasar terhadap situasi ini? Tadi sempat disinggung bahwa ada uncertainty gitu kan, ketidakpastian. Nah jika setelah hasil perundingan ini muncul dan jika positif dan negatif, seperti apa sebaiknya pasar menyikapi? Ya, sebetulnya sekarang ini saat ini adalah saat yang baik untuk tenang, tapi tetap optimis sambil menunggu hal itu. Jadi kalau kita melihat bahwa perkembangan fundamental akhir-akhir ini bahwa itu akan berakhir dengan baik, karena tidak mungkin mereka akan berseteru terus-menerus. Sehingga setelah mereka melakukan pertemuan, harusnya market akan merespon positif. Tapi katakanlah tiba-tiba tidak sesuai dengan prediksi kita yang positif, ya memang sekarang sahabat investor memang lebih baik memang harus sudah mulai selektif memilih portofolionya, juga wait and see sih sekarang. Jangan gegabah untuk masuk untuk mencapai profit di jangka pendek. Kita masih wait and see gitu. Baik, jadi lebih baik wait and see, dan jika kita melihat pada kondisi seperti ini, sektor-sektor apa saja yang menarik untuk dipantau sobat investor pada perdagangan kali ini? Ya, energi sebetulnya bagus, menguat 3,4% kalau nggak salah, didukung komoditas global ya, dan permintaan dari luar juga stabil. Kemudian teknologi juga saat ini cukup bagus. Jadi kalau untuk yang mau mengambil defensif itu bisa mengambil sektor-sektor teknologi. Satu lagi mungkin kita bisa mencermati properti ya, karena properti sepertinya juga sudah mulai menunjukkan pemulihan. Terutama jika suku bunga tetap stabil dan dukungan dari pemerintah ada, harusnya dengan Pak Purbaya kemarin seharusnya properti juga akan naik. Baik Mas Reza, terima kasih atas pemaparannya dan selamat beraktivitas kembali Mas. Terima kasih, sama-sama. Sama-sama Mas. Baik sobat investor, demikian proyeksi IHSG dan sektor-sektor saham yang mungkin menarik untuk Anda pantau pada perdagangan hari ini. Patut diingat bahwa segala keputusan penjualan maupun pembelian saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali dan maju terus pasar modal Indonesia.